laki-laki dan bagi orang mukminat dan perempuan. Dan selawat sering salam mari kita kirimkan kepada arwah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selawat juga tertuang kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, para ulama, tabi'in dan ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang sabar berdua. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita minggu kemarin kita sudah kita bahas perlunya dalam hidup ini mengingat kematian, ya dah. Dan itu sudah kita bahas, mungkin masih ingat oleh kita. Ternyata Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kematian itu tentang dalam berapa hal kemarin, Pak? Masih ingat? Waktu kematian, tempat kematian, dan cara matinya. Ya, 3. Dan sekarang kita lanjutkan dengan hal-hal yang dianjurkan dalam menyelenggarakan jenazah. Apa-apa saja. Begitu ya. Kalau saya ini besarkan sekitar ini, mungkin beda sedikit dari fotokopi yang ada di Bapak. Mungkin beda-beda sedikit lah, karena ini mungkin lebih saya besarkan. Itu terlalu kecil, jadi ini lebih besar. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah, apa saja hal-hal yang perlu dalam pengurusan fardu ain ini, tentang kematian ini, kita masuk saja pokok yang pertama. Yang pertama sekali, kita memastikan orang itu mati atau tidak. Enggak? Ini yang pertama nih. Jangan orang hidup pula kita mandi gitu kan. Jadi kita ketika kita menghadiri, ya, mungkin orang itu dalam keadaan sakratul maut, atau mungkin orang tua kita, ya kan? Setelah kita telakitkan, kita bimbing dia dengan mengucapkan kalimah la ilaha illallah, ternyata dilihat dari zahirnya sudah meninggal. Bagaimana cara kita melihatnya? Yang pertama sekali, kalau kita jauh dari rumah sakit, misalnya kita di kampung, ya dah. Kalau di rumah sakit insya Allah, ya pihak rumah sakit kan lebih canggih alatnya. Mereka sudah tahu ini sudah mati nih Pak. Namun kalau kita jauh dari kampung, dari kota, jauh dari dokter, itu pastikan dia mati. Bagaimana? Yang pertama sekali, kita pegang pergelangan tangan. Dicari yang biasanya ada urat nadi besar. Dilihat situ. Dirasa begini, ternyata tidak ada reaksi lagi, tak ada denyutnya sedikit, enggak ada lagi. Ya, jangan langsung dipastikan itu mati. Ambil langkah yang kedua lagi, itu sudah cukup. Satu baru, ya kan? Yang kedua, diapakan dua jari kita ke hidung dia gini. Kalau bisa masih ada kapas lagi tuh kan. Jadi ada enggak gerakan dari dalam itu kapas gitu kan. Biasanya kalau orang masih hidup itu pasti ada gerakan-gerakan kapas keluar, udara itu keluar masuknya gitu kan. Bisa dirasakan dengan tangan kita. Tapi kalau tangan kita ini seperti tangan saya ini udah kasar juga nih kan, mungkin susah juga jadinya Pak ya. Mungkin cari kapas. Ada juga cara yang ketiga. Ini juga pernah diterapkan oleh orang-orang terdahulu kita. Itu pakai cermin kecil. Diletakkan di sini. Tapi tidak perlu menempel. Jadi itu nanti ada uap keluar gitu. Kalau kita seperti mengembuskan udara kan,
Kan ada berubah sambil kaca tuh. Itu kalau kita tidak ada dokter. Tapi kalau di rumah sakit insyaallah tak perlu pembahasan perlu. Sudah kita yakini orang ini meninggal, baru kita langkah yang kedua. Di situ sama nggak? Nggak sama. Beda tipis. Ini aja. Kalau memang itu besok kurang dalil, mungkin ini aja kita ambil besok. Karena di situ kurang dalil sedikit. Langkah yang kedua itu adalah setelah dipastikan meninggal, maka mengucapkan bacaan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan pula langsung terkejut kita kan, langsung diiringi dengan tangisan. Ucapan yang pertama inna lillahi wa inna ilaihi, sambil kita berdoa doa yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sambil sekalian kita kalau kita lihat kan matanya ke atas. Biasanya orang meninggal itu matanya ke atas begini, melalaknya ke atas gitu kan. Itu bukan berarti mati sesat, bukan gitu kan. Tapi kata Rasulullah dalam hadisnya di sini, tapi tidak perlu kita bacakan, tapi ada hadisnya. Itu karena ruh itu ketika keluar ruh itu dia mata itu mengikuti ruh. Jadi keluar diikutinya gini sehingga mata kita itu batuk sedikit. Jadi melihat arah ke atas dia. Tapi kalau ada melihat sekali-kali mungkin orang di ke bawah masuk kan, itu ada juga. Kok ada saatnya kita lihat orang meninggal kan, rupanya langsung ke bawah dia. Itu kita takuti juga ya. Dan itu melawan hadis Rasulullah itu kan. Kalau hadis Rasulullah itu mata itu biasa. Ketika mata ke atas itu artinya matanya terbuka matanya. Maka mata terbuka, maka kita tutup mata itu. Wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin wa ma ana minal musyrikin. Sambil kita berdoa. Ini doanya. Rabbana la, ini kurang jelas juga lagi, harus dibesarkan lagi. Tapi mungkin saudara kita yang muda dari saya mungkin matanya ini pas ini bacaannya. Bisa bantu di sini baca. Sini duduk. Bisa. Coba bacain. Enggak sama itu. Ini yang ada. Itu kurang banget itu, kurang jelas. Ini lebih jelas sebenarnya, cuman mata ini perlu juga ditambah lagi. Yang jelas ada doanya ini ya. Ini ada doanya. Setelah itu kita melipat tangannya. Jadi mayit itu kita lipat tangannya seperti orang sholat. Kenapa kita jangan biarkan berlama-lama? Karena kalau sudah nggak ada lagi enzim pelicin yang di sini hilang, ya. Ini kalau terlambat fungsi apa namanya ini kita kan ada olinya juga nih. Itu ikut mati dia. Sehingga ikut mati dia kalau sudah begini dia tuh susah untuk dibeginikan nanti. Makanya dilipatkan cepat. Dilipatkan cepat. Sudah itu kaki itu dibujurkan cepat. Karena jangan dibiarkan kaki itu ke atas bengkok dia nanti. Itu makanya disegerakan, cepatkan, luruskan kaki si mayat itu. Rahasianya ternyata kalau tidak kita luruskan cepat itu susah nantinya, karena sudah habis
Lender-lender yang penggerak-penggerak itu dah tak ada lagi. Setelah itu diganti pakaiannya. Kalau tadi misalnya pakaiannya biasa bawa main-main atau apa kan, ganti pakaiannya, pakaian yang andai yang mudah kita untuk bawa mandi dia nanti. Kalau untuk mudah yang bawa mandi apa? Kain, ya dah. Mungkin yang biasa kita pakai kain panjang. Itu dulu. Setelah itu tutup seluruh tubuhnya dengan kain yang bagus. Ini tadi lah ditutup dengan kain. Kalau kita mungkin saking bagusnya kain kita, itu kain yang baru dibeli dari pasar tu, langsung itu yang kita cari ya. Ada masih bau-bau ini, bau beli dari pasar tu. Banyak orang seperti itu biasanya. Pakaikan di sini. Itu anjuran Rasulullah. Kata Rasulullah, hendaknya dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wafat ditutup dengan kain bermotif dari Yaman. Betapa pun. Artinya ternyata dulu di zaman Rasulullah negeri Yaman itu terkenal kainnya bagus-bagus. Maka ditutuplah dengan kain yang dari Yaman. Itu kain tutup ya. Kain tutupnya. Selanjutnya beritahu kerabat, karib kerabat. Beritahu karib kerabat bahwa saudara kita Fulan bin Fulan sudah meninggal. Tapi sebenarnya yang diberitahu melewat mic itu sebenarnya tidak begitu dianjurkan sebenarnya. Dianjurkan. Cuman kalau di zaman Rasulullah itu yang paling baik itu dari mulut ke mulut aja. Berarti kalau sekarang dari SMS ke SMS ya, dari WA ke WA ya dah. Bagus juga sekarang nih, dari WA ke WA, dari grup ke grup. Nih, saya sudah menikah. Selanjutnya dianjurkan bacakan, hadiahkan surat Yasin. Kita bacakan. Jadi kita membaca surat Yasin. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i insyaallah ya, Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahli Sunnah wal Jamaah itu ada istilahnya mengirim doa, mengirim sedekah, mengirim ayat kepada orang-orang yang sudah meninggal. Tidak hanya untuk saudara kandungnya, tapi kepada seluruh umat manusia, umat Islam yang beriman. Karena ada dalam hadis itu, umat Rasulullah ini besok banyak yang bangkit dari kubur. Pertama masuk kubur itu banyak dosanya. Masuk kubur banyak dosanya. Keluar dari kubur besok tidak berdosa dia. Ini alasan dari hadis ini. Tadi saya terbaca dalam kitab Safinatun Najah. Jadi ternyata keluarnya besok banyak umat Nabi Muhammad ini keluar dari kubur tak berdosa. Apa penyebabnya? Bisa jadi ini mungkin ada pahala-pahala dari doa-doa anak-anak yang soleh. Mungkin di masa hidup kita mungkin komplengan sawit tak sempat kita buat. Ternyata ada 2 orang anak yang soleh atau anak yang soleh 1 orang yang pernah kita didik jadi soleh dia. Dia doakan setiap saat solat. Rabbana hab lana min Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Setiap malam Jumat dikirimkannya Yasin sama orang tuanya. Ada berharta dikirimnya sedekah. Ada lagi hartanya mungkin dihajikan orang tua, dibadalkan haji orang tuanya, diumrohkannya pada orang tuanya meninggal.
Ternyata kalau menurut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu semuanya akan sampai. Maka rugi kita kalau tidak masuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ada aliran-aliran sekarang juga membid'ahkan wirid Yasin, kirimkan Fatihah, kirimkan Yasin kepada orang meninggal. Itu bid'ah katanya. Entah dalil mana dia tidak tahu. Sehingga dia membid'ahkan kita yang ngirim-ngirim ini. Padahal kita punya dalil juga. Tapi mereka entah kenapa sampai-sampai apa. Jadi rugi kalau kita punya anak nanti menjadi orang seperti itu. Anak banyak, kita sekolahan, kita sudah meninggal, tapi tak pernah menengok kubur kita. Enggak pernah baca Yasin untuk kita. Enggak pernah baca doa untuk kita. Tapi kenapa ada 3 hari, 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari? Kenapa? Ya itu sempatnya kita. Tidak. Kalau setiap malam boleh juga itu. Tapi sanggup Pak Kiran? Sanggup. Jadi jangan permasalahan. Karena baca Yasin itu kata Rasulullah dalam hadisnya, ini di sini, bacakanlah kepada orang yang sudah meninggal di antara kamu, yaitu yang surat Yasin. Itu banyak hadis sahih yang diriwayatkan di Tafsir Jalalain juga ada tentang fadilah baca Yasin. Kita dianjurkan membaca Yasin. Kenapa Yasin kita baca? Karena itu anjuran yang paling kuat. Ayat yang lain boleh enggak? Boleh. Qul huwallah boleh. Kita membaca Quran surat Al-Baqarah kita fadilahkan pada orang tua bisa. Tapi kenapa Yasin? Yasin banyak. Yang paling afdal di situ ada dalilnya gitu kan. Tapi bukan berarti ayat yang lain tak bisa. Bisa. Jadi biasa kita setelah melihat orang meninggal itu kita bacakan Yasin. Apalagi anak yang soleh. Kita lanjutkan. Kalau tidak ada di situ, ini aja tambahannya. Kita tadi di laptop saya sudah saya buat seperti buku, tapi payah memprintnya nggak bisa. Lama saya memprintnya, ada 1,5 jam mungkin, karena mungkin ilmu kita mungkin nggak sampai di situ di laptop itu kan. Jadi memprintnya itu nggak ada yang pas, seperti buku, jilid. Tapi insyaallah saya pelajari terus, sehingga besok kita akan seperti buku kita kasih. Kalau yang itu punya kawan itu. Ini bapak-bapak itu punya kawan. Cuman yang saya buat ini saya berdasarkan langsung dari kitab. Jadi langsung dari kitab. Jadi lebih banyak pendapat-pendapat ulama gitu kan. Sehingga enak rasanya kita menyampaikan karena ada dasar kitab. Kalau kawan itu dari mana referensinya saya nggak tahu. Itu makanya saya enggak begitu cuma sudah saya baca itu. Sudah saya baca, mungkin referensinya beda-beda sedikit aja, tapi tidak jauh berbeda. Tapi yang kita terapkan insyaallah kita cari baiknya saja. Setelah itu mayat itu anjuran Rasulullah, ini ada hadisnya juga, diharapkan diselenggarakan pengurusannya, dicepatkan. Jadi jangan sebenarnya mayat yang mukmin itu dia lebih senang dicepatkan dia. Kalau tidak ada ditunggu. Kadang kita kan ada menunggu dari perjalanan Pekanbaru, mungkin itu bisa kita tunggu. Tapi walaupun jauh dari abdulnya ya kan, tapi kita sebagai orang yang punya perasaan mungkin bisa kita tunggu. Tapi ada kadang-kala